Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada nikmat Allah, kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad juga, di hari kiamat kelak segala azab kita diringankan oleh Allah dan Nabi Muhammad mau memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel YouTube Azam Simbolon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dalam Asmaul Husna yaitu Al-Basir. Arti dari Al-Basir adalah melihat, yang maha melihat. Jadi segala sesuatu Allah bisa melihat. Orang yang bisa melihat, dia bakalan tidak bisa melihat ketika yang dilihatnya itu jauh. Ketika yang dilihatnya itu tersembunyi. Tapi Allah di lubang semut pun Allah mampu untuk melihat. Kenapa? Karena sifat Allah, karena nama Allah. Salah satunya adalah Al-Basir, yaitu maha melihat. Nah, sebuah kisah menceritakan seorang guru menyuruh 3 muridnya untuk datang di hari tertentu membawa 3 ekor ayam. 1 murid 1 ayam dan membawa 1 pisau. Perintah guru tersebut adalah untuk memotong ayamnya di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, jadi murid pertama membawa ayamnya ke gunung. Murid kedua membawa ayamnya ke dalam gua. Sedangkan murid ketiga tidak tahu membawa ayamnya kemana. Jadi ketika hari yang sudah ditentukan ditanya, kamu kemana, di mana motong ayamnya? Kata murid yang pertama, saya motong di tempat orang yang tidak ada melihat. Tidak ada satupun yang bisa melihat saya memotong. Di mana? Di atas gunung. Murid yang kedua ditanya, di mana? Di dalam gua. Saya sendiri di dalam gua, tidak ada satupun yang bisa melihat saya ketika saya sedang memotong ayam ini. Sedangkan murid yang ketiga ini dia ayamnya belum terpotong. Jadi ketika ditanya, loh ini ayamnya kenapa belum dipotong? Kan perintahnya disuruh potong di tempat yang tidak terlihat. Apa kata murid yang ketiga ini? Wahai Tuan Guru, aku tidak tahu membawa ayam ini kemana. Aku tidak tahu bisa memotong ayam ini di tempat yang tidak terlihat. Loh kenapa? Ini buktinya kawannya kamu ini dia memotong di atas gunung, dia memotong di dalam gua bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Iya wahai guruku, karena dimanapun aku berada ada yang melihatku. Memangnya siapa? Kata gurunya. Allah selalu melihatku ya. Ya wahai guru, Allah selalu melihatku. Makanya aku tidak bisa memotong ini karena ada yang melihatku, yaitu Allah. Masya Allah. Ini murid-murid seperti ini sangat luar biasa pengetahuannya. Sehingga dia tahu dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dimanapun dan kapanpun Allah Subhanahu wa taala selalu melihat keberadaannya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Makanya Allah bisa untuk melihat di mana apa saja yang dilakukan oleh hambanya. Karena Allah memiliki nama yaitu Al-Basir, maha melihat. Pernah suatu ketika Nabi Musa ditanyai oleh orang. Nabi Musa disuruh bertanya sama Allah, kenapa Allah tidak pernah tidur. Sehingga Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, tempat biasa Nabi Musa dan nurnya Allah berkomunikasi. Nabi Musa bertanya, wahai Allah, kenapa engkau tidak pernah tidur? Lalu Allah memerintahkan, Allah tidak langsung menjawab. Allah memerintahkan agar Nabi Musa untuk memegang sebuah teko yang terbuat dari kaca, memegangnya sambil berdiri. Hari pertama, Nabi Musa tahan memegang teko tersebut. Hari kedua sudah mulai ngantuk. Hari ketiga, tertidur sedikit Nabi Musa, teko tadi terlepas dan pecah. Barulah di situ Allah jelaskan, begitulah wahai Musa, jika aku tidur, maka dunia ini akan hancur berantakan. Dunia ini akan rusak. Dunia ini akan hancur lebur. Maka dari itu aku tidak tidur.
Nah, Allah memang Tuhan kita yang tidak pernah tidur. Sebagaimana dalam ayat kursi, dicuplikan ayat kursi itu, di kutipan ayat kursi itu kan ada dijelaskan, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur. Maka apa saja yang kita kerjakan, kelakuan bagaimana saja yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa yang kita kerjakan. Maka jangan pernah bersangka bahwa jika kita mengerjakan sesuatu tanpa dilihat oleh orang lain, kita aman. Ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Baik itu engkau mengerjakannya di dalam tempat yang tertutup rapi, tertutup rapat, di tempat orang yang enggak ada, di tempat orang yang enggak berpenghuni, di tempat yang sunyi, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa saja yang dilakukan oleh hambanya. Jika kelakuannya baik, maka malaikat Raqib dan Atid akan mencatat. Jika kelakuannya jahat, maka akan dicatat juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jika berbuat kebaikan walau sebiji sawi akan mendapatkan balasan, dan jika berbuat kesalahan sebiji sawi maka juga akan mendapatkan balasan. Semoga kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang selalu melakukan hal-hal kebaikan, selalu melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.